Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah dasar-dasar agribisnis. Pada sesi 1 ini kita akan membahas tentang bisnis dan sistem agribisnis. Capaian yang diharapkan adalah mahasiswa mampu nantinya menjelaskan konsep agribisnis, kemudian sistem agribisnis, dan mampu menjelaskan kembali apa itu agribisnis secara mandiri. Selain itu, saya harap mahasiswa juga aktif dalam forum diskusi dan juga aktif mengerjakan soal-soal latihan. Pada sesi 1 ini, forum diskusi dibuka hingga waktu 2 minggu. Jadi saya harap mahasiswa aktif untuk memberikan jawaban tanpa harus mengikuti atau mencontoh jawaban dari rekan-rekan lainnya. Baik, masuk ke topik pembahasan pertama, apa itu agribisnis? Secara dasar, agribisnis itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama, agriculture and business. Agriculture dan bisnis, pertanian dan bisnis. Atau secara harafiah artinya adalah bisnis di bidang pertanian baik secara jasa ataupun barang. Tapi menurut Davis and Goldberg, agribusiness is sum total of all operation involved in the manufacture and distribution of farm supplies, production operation on the farm, and the storage, processing, and distribution of farm commodities, and item made from them. Di mana artinya adalah agribisnis adalah keseluruhan dari semua kegiatan yang terlibat dalam pembuatan, pendistribusian perlengkapan pertanian, hingga pendistribusian komoditas pertanian dan hasil olahannya. Jadi agribisnis tidak hanya berbicara di on-farmnya saja, tapi agribisnis berbicara bagaimana kebutuhan itu, hasil olahan pertanian nantinya sampai kepada konsumen dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Di agribisnis tidak hanya berbicara tentang bibit atau benih saja, atau hanya ketika di ladang, tapi hasil olahannya sampai di konsumen, konsumen menikmati hasil dari olahan itu. Baik, lanjut. Sebuah bisnis hanya bisa bertahan jika memiliki keunggulan kompetitif. Menurut Barney, itu ada 4 kriteria. Yang pertama, sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Dalam konteks agribisnis, keunggulan ini bisa berupa teknologi khusus, akses pasar, kualitas produksi unggulan, dan jejaring distribusi yang kuat. Artinya apa? Bisnis yang ingin memiliki nilai lebih harus memenuhi 4 kriteria tersebut, baik secara teknologi, akses pasar, kualitas produksi, hingga jaringan distribusi, untuk mempertahankan posisi dan meningkatkan nilai pasar mereka. Dalam ekonomi pasar, bisnis memiliki 3 bentuk kepemilikan. Yang pertama, perseorangan, kemitraan, dan korporasi. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangan yang khusus. Yang pertama, bisnis perorangan itu penuh dengan resiko. Karena mereka memiliki kontrol yang penuh atas usaha mereka. Jadi resiko itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Seperti apa contohnya? Toko kelontong, usaha-usaha milik sendiri atau usaha-usaha keluarga, itu adalah bisnis-bisnis perorangan. Jadi cara tanggung jawab moral, mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Namun untuk kemitraan itu memungkinkan gabungan modal dari beberapa orang, sehingga ada potensi pendanaan itu dari banyak orang, sehingga sumber daya modal itu lebih banyak. Tantangannya adalah potensi konflik yang mungkin akan terjadi suatu saat nanti antar mitra. Karena banyaknya modal atau banyaknya orang yang masuk ke dalam kemitraan.
Contohnya apa adalah Geprek Bensu, Alfamart, Tibrik, banyak franchise-franchise lain atau kemitraan-kemitraan lain yang dapat kita temui di sekitar kita. Seperti halnya Geprek Bensu, dulu memang sangat ramai, tapi lambat laun bersamaan dengan adanya konflik, akhirnya lama-lama menjadi tutup. Alfamart juga lama-lama mendapatkan saingan yang lebih banyak juga. Tibrik akan memiliki saingan-saingan usaha-usaha teh lainnya. Jadi mereka harus memiliki jaringan pasar yang lebih luas lagi, ataupun bahkan bisa membuat diversifikasi produk. Sedangkan untuk korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, di mana mereka memberikan perlindungan khusus atau memberikan perlindungan tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang sahamnya. Seperti perbankan, BRI, Mandiri, BNI, pada bidang perusahaan ada Indofood, Sukses Makmur, TBK, banyak korporat atau korporasi-korporasi lainnya yang ada di Indonesia dan dapat kita ketemui, terutama di bidang-bidang pertanian. Hasil-hasil olahan-olahan pertanian itu sangat banyak kita ketemui. Selain itu, agribisnis melibatkan banyak stakeholder, mulai dari petani, pemasok, distributor, konsumen, hingga pemerintah. Semua peran ini, semua pihak ini, petani, pemasok, distributor, konsumen, pemerintah, bahkan lima jejaring ini, 5 peran ini, 5 pihak ini yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Kenapa ada pemerintah yang ikut terlibat dalam bisnis atau dalam dunia bisnis? Memang ada pepatah, ada perkataan, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Tapi pemerintah harus terlibat dalam bisnis karena pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator dan pengendali kebijakan, di mana kebijakan itu nantinya akan mempengaruhi kelangsungan dan keberhasilan usaha, terutama di bidang-bidang agribisnis atau pertanian. Keterlibatan pemerintah itu memastikan bahwa semua nilai rantai pasok atau semua nilai rantai agribisnis itu berjalan lancar, baik dari hulu hingga hilir, dan subsistem penunjangnya juga. Selain itu, memastikan rantai-rantai agribisnis ini berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi perekonomian nasional. Lanjut, rantai pasok dalam agribisnis ini mencakup semua tahap dari pembibitan hingga penjualan. Sama halnya yang sudah dijelaskan di awal tadi, pendapat dari Davis and Goldberg bahwa agribisnis is sum total of all operation of farm supplies until item made from them. Sehingga nantinya menciptakan value proposition atau proposisi nilai, di mana nilai dalam suatu bisnis itu mengandung instrumen yang memenuhi kebutuhan pelanggan, kepuasan pelanggan, hingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaannya. Di awal tadi sudah dijelaskan, definisi agribisnis menurut Davis and Goldberg adalah agribisnis itu bukan hanya dari bibit, tapi sampai dengan konsumen berupa produk olahannya. Selain itu, rantai pasok agribisnis juga menitik beratkan pada efisiensi pengelolaan stok, penguasaan kualitas produk, koordinasi dengan pemasok dan distributor, hingga pengaturan logistik dan atau distribusi yang tepat. Hal ini sangat penting bagi dunia agribisnis atau dunia pertanian karena produk-produk dari pertanian itu bersifat musiman, mudah rusak. Seperti sekarang kita ketahui musim kemaraunya cukup panjang
daripada tahun sebelumnya, tapi di bulan ini sudah masuk periode bulan basah, di mana sudah mulai ada tanda-tanda memasuki bulan penghujan, musim penghujan. Jadi para petani memang sebagian sudah memulai untuk menanam padi. Tapi ada resiko yang menghantui mereka, di mana masih ada bayang-bayang sisa kemarau yang nantinya akan mengakibatkan kualitas dari padi itu akan rendah. Maka dari itu, butuhnya koordinasi dan integrasi antar lini itu harus optimal. Makanya tadi mulai dari petani, pemasok, distributor, konsumen hingga pemerintah itu masuk dalam ruang lingkup bisnis. Agar bisnis itu mampu bersaing dan bertahan di pasar. Lanjut, berbicara mengenai subsistem agribisnis, itu terdapat 5 subsistem. Subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, pemasaran, hingga subsistem penunjang. Yang pertama, subsistem hulu. Itu berisi sarana-sarana produksi pertanian, seperti bibit, benih, alat mesin-mesin pertanian. Itu ada di subsistem hulu atau subsistem paling awal. Kemudian subsistem budidaya itu meliputi kegiatan-kegiatan produksi pertanian seperti usaha tani pangan, hortikultura, kehutanan. Karena dunia pertanian itu sangat luas. Pertanian, perikanan, peternakan, pangan, hortikultura, perkebunan itu masuk dalam dunia pertanian. Subsistem budidaya itu itu ruang lingkupnya. Kemudian subsistem pengolahan itu berupa kegiatan-kegiatan mengolah hasil pertanian, baik masih setengah matang ataupun sudah produk jadi, yang siap nantinya diedarkan ataupun dikonsumsi oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, hingga obat-obat dalam farmasi. Dalam subsistem pemasaran itu berisi kegiatan-kegiatan distribusi, promosi, dan informasi pasar, baik secara domestik ataupun internasional. Namanya suatu usaha tidak hanya ingin berkutat di regional saja, tapi pasar itu ingin lanjut kalau bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sehingga dibutuhkan informasi pasar yang valid untuk memastikan produk itu sampai nanti ke konsumen itu masih fresh dan efisien. Dan subsistem yang terakhir adalah subsistem penunjang, di mana ini tidak kalah penting dibanding 4 subsistem lainnya. Di mana dalam sistem ini berisi jasa-jasa pendukung, penyokong keberhasilan usaha-usaha pertanian, seperti kebijakan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, penyuluh pertanian. Itu berada di subsistem penunjang, di mana mereka memastikan dan mendukung keberlangsungan kegiatan agribisnis, bahwa kegiatan ini nantinya akan terus berlanjut, terus memberikan manfaat, sehingga nanti ada integrasi vertikal yang terjadi, di mana artinya ada hubungan kerjasama antara subsistem yang berbeda, bisa ke belakang ataupun ke depan. Contohnya ke belakang seperti apa? Perusahaan pengolahan yang mengamankan bahan baku dari petani. Jadi perusahaan datang langsung ke petani, minta ke petani, membeli langsung ke petani. Kalau contohnya ke depan seperti apa? Petani memiliki jaringan distribusi sendiri. Contohnya tembakau. Petani tidak hanya menjual kepada satu orang saja, tapi mereka memiliki jangkauan-jangkauan distribusi atau jangkauan-jangkauan perusahaan lainnya. Misalkan di perusahaan A hanya untung sekian, hanya terjual sekian, mungkin di perusahaan B bisa terjual sekian. Itu memang membutuhkan jaringan-jaringan distribusi.
Keuntungan integrasi vertikal ini adalah memperlancar pasokan, meningkatkan efisiensi, dan juga menyerap keuntungan lebih banyak. Jadi, selain ada vertikal, itu ada integrasi horizontal, teman-teman. Horizontal ini juga terjadi dalam subsistem agribisnis. Penggabungan usaha pada tingkat yang sama, contohnya koperasi petani, atau penggabungan perusahaan dalam sektor yang serupa. Manfaatnya antara lain peningkatan skala ekonomi, diferensiasi produk, hingga kekuatan pasar yang lebih besar. Dari pembahasan tadi, teman-teman, kita memahami bahwa agribisnis adalah sebuah sistem yang kompleks yang melibatkan banyak subsistem ataupun stakeholder. Untuk mengembangkan bisnis pertanian diperlukan inovasi integrasi antar pelaku. Dengan begitu, agribisnis dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Setelah ini, silakan teman-teman menjawab pertanyaan yang terdapat dalam forum diskusi. Kami harap kejujuran teman-teman, keaktifan teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya.